Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi matematika di kelas 5 ya. Karena ini awal tahun ajaran baru 2021-2022, maka perlu kami sampaikan terlebih dahulu apa saja yang akan dipelajari di kelas 5 ini untuk mata pelajaran matematika. Nah, ini saya menggunakan buku dari Kemendikbud tahun 2018, kurikulum K13. Nah, kelas 5 bisa diunduh di bukupaket.com. Untuk daftar isinya, di bab 1 itu nanti kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Nah, di dalamnya nanti ada penjumlahan dan pengurangan pecahan, kemudian ada perkalian dan pembagian pecahan, itu untuk bab 1. Kemudian di bab 2, nanti kita akan belajar tentang kecepatan dan debit. Di dalamnya nanti kita akan belajar tentang satuan waktu, satuan jarak atau panjang, kemudian satuan volume. Untuk yang bab 3 kita akan belajar tentang skala. Berarti nanti skala itu adalah perbandingan dari ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya, itu skala. Kemudian bab 4 ada bangun ruang. Nah, ini bangun ruang, dan yang terakhir bab 5 ada pengumpulan dan penyajian data. Nah, pada kesempatan kali ini akan kami jelaskan atau kami tunjukkan materi yang di bab 1, yaitu operasi hitung pecahan. Nah, tentunya kalian di kelas 4 kan sudah belajar tentang pecahan. Nah, kalau lupa saya ingatkan kembali. Pecahan itu adalah bilangan yang dituliskan dalam bentuk A per B, di mana A-nya ini sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Jadi yang atas itu disebut pembilang dan yang bawah disebut penyebut. Nah, nanti kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, nanti juga banyak isinya yang di penjumlahan dan pengurangan ini. Karena kan di kelas 4 dulu itu banyak sekali atau ada beberapa macam-macam atau bentuk dari pecahan. Nah, yang pertama, untuk yang penjumlahan dan pengurangan nanti kita bahas adalah yang pertama pecahan biasa dengan pecahan biasa. Jadi ada penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa dengan pecahan biasa yang penyebutnya sama. Berarti adalah yang bawahnya itu angkanya sama. Nah, nanti kita bahas yang ini. Di sini sengaja tidak saya tunjukkan jawabannya karena yang akan kita pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Ini hanya menunjukkan sekilas tentang apa saja yang akan kita pelajari di kelas 5 ini, khususnya di bab 1. Yang kedua yaitu penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa dengan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Berarti nanti yang bilangan yang bawahnya itu beda. Contohnya seperti ini, 1/2 ditambah 1/4. Ada juga 1/2 dikurangi 3/7. Nah, bagaimana menghitungnya? Besok kan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Yang ketiga ada pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu yang depannya ada bilangan aslinya, yaitu 3/4/5. Nah, ini pecahan campuran. Yang 2/3 ini pecahan biasa. Contohnya 2/3 dikurangi 1, 2/8. 1, 2/8 ini yang pecahan campurannya. Selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ada contohnya 4/5/6 ditambah 2 3/5. Contoh nomor 2, 7, 1/2 dikurangi 3, 4/7. Nah, tentunya nanti kan caranya akan berbeda-beda dengan yang atas ini. Nah, besok akan kita pelajari.
Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan yaitu pecahan dengan bilangan asli. Ini yang bilangan asli, ini yang pecahan. Atau yang ini pecahan, ini yang bilangan asli. 2 ditambah 3/5, juga 12/5 dikurangi 2. Selanjutnya, pada penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dengan persen. Nah, bisa pecahan itu bentuk biasa atau yang bentuk campuran. Nah, yang persen itu belakangnya ada tanda ini, garis miring ada lingkarannya 2. Nah, ini tanda persen atau lambangnya persen. 2 1/3 ditambah 40%. Yang nomor 2 contohnya 50% dikurangi setengah atau 1/2. Selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dengan desimal. Nah, bisa pecahan biasa atau pecahan campuran. Nah, desimal itu yang ada koma-komanya, itu desimal. Kemudian ada penjumlahan dan pengurangan pada persen dan dengan desimal. Yang persen tadi ada lambangnya ini dan yang desimal ada koma-koma. Nah, tentunya caranya juga berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian ada lagi pecahan dan pengurangan pada bilangan desimal dengan desimal atau koma dengan koma, nanti caranya bagaimana. Nah, besok kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Setelah kita mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan, besok di bab 1 ini juga ada perkalian pecahan dan pembagian pecahan. Nah, nanti juga dalamnya juga sama seperti yang atas tadi. Ada pecahan biasa dengan campuran, ada pecahan campuran dengan campuran, persen dengan campuran, atau persen dengan pecahan, persen dengan desimal, desimal dan desimal. Nah, seperti itu. Jadi di bab 1 nanti itu cukup banyak yang akan kita pelajari. Nah, harapan saya karena ini sudah saya tunjukkan apa saja atau yang akan kita pelajari. Nah, kalian bisa mencari informasi atau materi-materi tentang pecahan ini di buku-buku atau di Google atau di YouTube. Jadi nanti kalian sebelum kita belajar atau kalian belajar dengan Pak Guru di sekolahan, nah kalian setidaknya sudah belajar terlebih dahulu tentang materi-materi tersebut. Sehingga nantinya kalian akan lebih siap untuk menerima materi tersebut. Demikian untuk pertemuan awal ini, itu mengenai tentang materi-materi yang ada di kelas 5 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.